Sungguh-sungguh kami mau menaikkan setiap pujian penyembahan kami dari hati kami yang paling dalam. Setiap ucapan syukur kami, setiap rasa terima kasih kami untuk Engkau Tuhan. Kami mau bawa sebagai korban mezbah kami yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap tinggikan Engkau. Haleluya Tuhan. Sebab Engkau baik, sebab Engkau menyiapkan setiap masa depan kami. Haleluya Tuhan. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua menyembah Tuhan, katakan dengan
memelihara hidup kami dengan sempurna. Terima kasih Yesus di dalam hidupku. Kau jadikan hidupku berarti. Kami katakan semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh terangkan. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku Kami punya Kamu Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami bermasmur bagimu Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang mulia, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Yes. Engkau dahsyat Tuhan. Yes, Engkau dahsyat. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Amin. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Terbaik darimu. Mari di dalam hadirat Tuhan, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari jangan sekedar menaikkan pujian ini, tapi mari imani pagi hari ini dengan imanmu.
Mungkin saat ini engkau belum melihat jalan keluar. Mungkin saat ini rasanya di depan buntu. Tapi percaya Tuhan punya janji yang ajaib. Dia akan memberikan yang terbaik, amin. Amin, dia akan memberikan yang terbaik, amin. Jalan keluar yang terbaik bagi engkau dan saya, amin. Di dalam nama Yesus. Mari angkat tanganmu. Mari semua, saya rindu pagi hari ini kita angkat tangan kita dengan terbuka seperti ini. Kita klaim janji Tuhan, amin. Pagi hari bersama-sama. Mari katakan. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Mari dengan iman katakan. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Kau yang di rumah mari janjimu Tuhan katakan. Percaya ku dapatkan yang terbaik. Mari dengan iman katakan aku percaya. Ku percaya ku dapatkan yang terbaik. Mari dengan iman. Aku percaya ku dapatkan dalam apapun itu, apapun masalahmu, Dia sanggup. Dia yang berkuasa atas dunia ini. Kami percaya dengan iman kami Tuhan. Mari angkat sembahmu nyatakan. Tuhan lebih
pujian kami Tuhan. Altogether worthy, altogether wonderful. Mari umat Tuhan saja dengan suaramu katakan, Here I am Tuhan. Dia ada di tempat kita. Dia sungguh melihat setiap hati yang menyembah. Dia sungguh melihat hati yang sungguh meninggikan Tuhan. All together worthy, all together wonder. One worship you. Keajaiban-Mu yang sudah Engkau perbuat atas setiap hidup kami. Kami tidak akan berhenti bersorak-sorai. Kami akan terus tinggikan Tuhan di dalam nama Yesus. Mari umat Tuhan yang siap memuji, membesarkan nama Tuhan bersama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus, menebus pembebas. Mari semua agungkan Tuhan, katakan mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus, menebus pembebas. Katakan dari utara sampai ke selatan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah semua yang bernafas katakan memuji namanya.
Tuhan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Sebab dia sungguh dahsyat. Terima kasih Tuhan. Engkau datang dan bertata atas setiap kami pagi hari ini Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan ada. Bertata atas setiap pujian kami. Saudara yang terkasih, yang di rumah, mari bersama kita siapkan hati kita. Kami percaya Tuhan, kami sudah melalui jalan-jalan hari-hari ini dengan kekuatan yang sempurna yang daripadamu. Dan kami percaya, walaupun kami belum melihat apa yang terjadi di depan sana, tapi kami mau percaya, bukan karena melihat, tapi kami percaya karena iman kami
Karena kami punya Allah yang dahsyat seperti itu. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya. Dengan iman kami katakan, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Amin. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi. Mari angkat tanganmu, katakan, sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih padamu Tuhan, kalau kami boleh datang kepadamu untuk memuji menyembah-Mu Tuhan, untuk meninggikan serta memuliakan Engkau Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berbicaralah pada setiap kami buka Tuhan pintu hati kami, pikiran kami untuk terima berkat kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada saat ini. Kiranya berkat kesehatan, berkat jasmani, rohani terpelihara sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini temanya adalah imani Tuhan dalam kesesakan. Imani Tuhan dalam kesesakan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Rut 1 ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut.
Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih setianya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas kasih karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka. Tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Amin. Ya. Di masa pandemi COVID yang sudah berjalan, ya hampir kurang lebih 2 tahun ya. Kapan berhentinya, kapan berakhirnya COVID ini kita semua tidak ada yang tahu. Ya, begitu banyak kejadian-kejadian yang tidak kita pernah duga, ya, baik masalah kesehatan kita, masalah ekonomi, ya, masalah pekerjaan, masalah keluarga dan lain-lainnya. Ya, hari-hari ini ada banyak orang ketika berada di dalam situasi buruk, ya, dan serasa tidak ada jalan keluar bagi mereka. Umumnya orang akan mudah putus asa, akan mudah frustasi, ya, dan akhirnya menyerah pada keadaan. Mereka berkata, "Tidak mungkin sakitku akan sembuh. Ya, tidak mungkin masalahku akan selesai. Tidak mungkin aku bisa kembali seperti dulu lagi. Keadaanku sekarang seperti ini, enggak ada, rasanya sudah enggak mungkin aku bisa balik lagi. Enggak mungkin banyak orang bilang seperti itu. Kok enggak mungkin? Ya, kok ini bisa terjadi?" Ya, banyak orang yang berkata seperti itu. Ya, hari ini juga kita hal ini bisa atau juga dialami oleh keluarga Elimelek. Ya, Elimelek mempunyai istri yang bernama Naomi dan mereka mempunyai 2 orang anak laki-laki. Yang pertama Mahlon dan yang kedua Kilion. Mereka adalah sebuah keluarga yang berasal atau tinggal di Bethlehem. Namun karena bencana kelaparan terjadi di Israel, ya, atau di Bethlehem, mereka pun kemudian meninggalkan Bethlehem.
Bila kita menyimak arti nama Elimelek, Naomi, dan Bethlehem, sebenarnya kita akan menemukan makna yang sudah baik, namun akan menjadi lebih baik lagi bila nama-nama itu digabungkan. Ya, arti Elimelek adalah Allah adalah raja, El itu adalah Allah, Melek itu artinya raja. Kalau diartikan Allah adalah raja. Ya, Naomi berarti indah dan menyenangkan. Dan Bethlehem itu artinya rumah roti. Bet itu rumah, lehem itu adalah roti. Ya, Bethlehem adalah rumah roti. Gereja kita Bethlehem, ya, rumah roti artinya. Ya. Sekarang coba kita perhatikan, ya. Bila nama Elimelek, Naomi, dan Bethlehem digabungkan, maka kita akan menemukan makna yang berpengaruh dan kuat, ya. Yaitu jika Allahku adalah raja, maka hidupku indah dan menyenangkan. Ya, bila digabung Elimelek, Naomi, dan Bethlehem, ya, itu saya katakan, jika Allahku adalah raja, maka hidupku indah dan menyenangkan, serta tinggal diam di rumah roti, tinggal diam di Bethlehem. Ya. Namun pada masa hakim-hakim memerintah sekitar tahun 1100 sebelum Masehi, ya, terjadi bencana kelaparan di tanah Israel. Elimelek serta keluarganya pergi dari rumah roti, dari Bethlehem, pergi ke negeri Moab. Ya, di sana negeri Moab itu adalah negeri yang tidak bertuhan, ya, atau bangsa yang kafir. Maksud hati ingin merantau ke Moab, ya, agar terhindar dari bahaya kelaparan dan juga menata hidup mereka. Ya, namun mereka ketika di Moab bukannya keberhasilan yang diperoleh, tapi kegagalan. Ya. Lalu Elimelek dan kedua anaknya meninggal. Ya, tinggal Naomi dan kedua menantunya. Jadi tinggallah mereka 3 janda di dalam satu rumah. Ya. Suatu ketika Naomi mendengar kabar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berkatalah Naomi, aku ingin pulang ke Efrata, ya, ke tanah Bethlehem Yehuda, karena Tuhan telah memulihkan Bethlehem. Ya. Lalu bergegaslah Naomi pulang ke Bethlehem bersama kedua menantunya. Cerita ini tentang kembalinya Naomi ke Bethlehem menjadi sangat mengharukan, penuh dengan tangisan dan air mata ketika mereka mencapai perbatasan antara Moab dan Bethlehem. Di belakang kalau mereka melihat, ya, ada negeri Moab, ya, negeri yang penuh dengan kenangan pahit, kegagalan, duka, dan air mata. Dan tapi kalau mereka melihat ke depan, ya, mereka melihat Bethlehem, rumah roti, ya, kota kecil, walaupun kecil, ya, tak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Ya. Di perbatasan Moab dan Bethlehem terjadilah percakapan di antara ketiga wanita itu tentang masa depan mereka. Bagaimana mereka akan melangkahkan kakinya, bagaimana mereka akan melanjutkan hidup mereka. Ya, bagi Naomi, Bethlehem adalah kota kelahirannya. Di sana dia dibesarkan, menikah, dan mempunyai keturunan. Ya, tapi bagi Orpa dan Rut, mereka, ya, Bethlehem adalah negeri yang sama sekali asing bagi mereka.
Ya, ketika mereka berdialog, mereka sedang berdiri di perbatasan di antara masa lalu dan masa depan mereka. Ya, terjadi kebingungan antara Orpa dan Rut. Ya, mereka mau melanjutkan perjalanan ke Bethlehem dan memulai hidup baru, atau ya mereka harus kembali ke Moab, ke negeri yang penuh dengan duka cita dan air mata tersebut. Ya, mereka harus mengambil satu keputusan. Ya, di akhir percakapan tersebut, Orpa dan Rut ya membuat kepilihan dan keputusan yang berbeda. Kalau Orpa kembali ke Moab dan Rut bersama mertuanya melanjutkan perjalanan ke Bethlehem. Dan sekali lagi ada air mata yang jatuh di batas kota. Ya, Orpa melepas kepergian saudara iparnya, yaitu Rut dan mertuanya. Bagi Rut, tangisan di batas kota Moab itu, di perbatasan atau di persimpangan ya antara Bethlehem dan Moab itu, ya ada banyak tangisan ya. Dan tangisan itu sangat keras ya. Dan Rut melepaskan masa lalunya di sana, dan dia akan menyongsong masa depannya bersama Naomi. Tapi tidak dengan Orpa. Ia kembali ke negeri duka yang tidak berujung, dan ia kembali ke masa lalunya. Ya. Dari tokoh Elimelek, Naomi dan Rut, seperti yang dikisahkan dalam kitab Rut, ada pelajaran berharga yang dapat menjadi perhatian dan sekaligus menjadi panutan bagi kita. Ya, tokoh yang pertama yang menjadi perhatian dan panutan adalah Elimelek dan Naomi. Ya, yang pertama kita akan bahas yaitu arti nama Elimelek dan Naomi. Nama mereka mempunyai arti yang sangat bagus ya. Elimelek adalah Allah, adalah Raja. Naomi artinya indah dan menyenangkan. Jadi bila digabungkan dan sedikit diedit gitu ya, ditambahkan kata-kata ya untuk menjadi satu kalimat akan menjadi seperti ini. Apabila Allah adalah Raja, maka hidup pasti indah dan menyenangkan. Ya, artinya kalau Elimelek dan Naomi digabung, apabila Allah adalah Raja, maka hidup pasti indah dan menyenangkan. Sungguh luar biasa. Tapi prinsipnya seperti ini, saudara. Bila Yesus menjadi Tuhan dan Raja dalam setiap pribadi, dalam keluarga, dalam rumah tangga, maka pasti indah dan menyenangkan. Ya, atau bila Yesus sebagai owner dalam setiap pekerjaan dan usaha kita, maka usaha kita akan berhasil dan beruntung. Ada amin, saudara? Ya, amin. Ya, harus kita aminkan. Yang kedua, apa yang menjadi perhatian dan panutan dari Elimelek dan Naomi? Yang kedua adalah jangan bertindak bila tidak diperintahkan oleh Tuhan. Ya, Elimelek dan keluarganya seharusnya tidak meninggalkan Bethlehem ke Moab. Ya, jika Tuhan tidak mengizinkannya, ya, sekalipun kelaparan, ya, sedang menimpa Israel. Sebab Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan umatnya. Ya, saudara, walaupun pandemi ini datang, ya, saat-saat ini, ya, menerpa kita, sekali-kali jangan tinggalkan kecintaan saudara, ya, akan Tuhan. Kita perlu lebih dekat lagi, melekat lagi kepada Tuhan. Walaupun pandemi COVID-19 ini melanda negeri kita, di kota kita, bahkan di hampir seluruh dunia ini, ya,
virus corona ini begitu luar biasanya. Ya, tapi saya mau katakan bagi setiap kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak sekali-kali akan meninggalkan kita. Tuhan pasti akan memulihkan negeri kita, kota kita, bahkan bumi ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Ya, kita punya iman kepada Kristus. Ya, imani jika Tuhan adalah Raja, maka hidup kita pasti indah dan menyenangkan. Meski di tengah pandemi COVID, ya, atau di tengah badai, tetaplah kita harus tersenyum. Amin. Ya, di tengah badai kita tetap tersenyum. Kelaparan atau terpapar COVID-19, terpapar corona, itu hanyalah kecil atau kerikil-kerikil kecil bagi Tuhan. Tapi maksud saya, bagaimana sanggupkah kita menghadapi situasi seperti ini? Ya, sanggupkah kita bisa bertahan? Ya, sebab jika kita keluar dari Bethlehem, sama saja dengan tidak lagi mempercayai Tuhan sebagai Raja. Ya, tidak lagi meyakini bahwa hidup akan indah dan menyenangkan. Sebab kalau kita keluar dari Bethlehem, artinya kota Bethlehem, sama saja kita tidak mempercayai Tuhan. Ya, bahwa Tuhan mampu menyediakan roti bagi kita, bahwa Tuhan mampu menyediakan segala sesuatu keperluan dan kebutuhan kita. Mungkin saudara sakit, mungkin pergumulan apa yang saat ini saudara alami. Ya, kita gak boleh keluar dari Tuhan, tapi kita harus lebih dekat lagi, melekat dengan Tuhan. Ya, Tuhan sudah memulihkan atau Tuhan sudah memperhatikan Israel. Tuhan memperhatikan Bethlehem dan memulihkannya hari ini. Ya, apapun yang kita alami saat ini, yang kita alami, Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kita. Amin. Sebab kembali ke Moab itu artinya memulai hidup tanpa Tuhan. Ya. Kembali ke Moab itu kita hidup atau pindah ke Moab itu artinya kita meninggalkan Tuhan. Hidup tanpa mengandalkan Tuhan, hidup tanpa Tuhan. Pindah ke Moab itu artinya seperti itu. Elimelek mencari kesuksesan tanpa Tuhan. Artinya orang-orang yang mencari kesuksesan tanpa Tuhan pada akhirnya akan menuai penderitaan. Orang yang mencari damai di luar Tuhan akan menuai hidup yang tidak menyenangkan. Selanjutnya apa yang menjadi perhatian dan panutan dari Elimelek dan Naomi. Pulanglah dan jangan keraskan hati, maka mujizatnya dinyatakan. Ya, yang ketiga, pulanglah dan jangan keraskan hati, maka mujizatnya dinyatakan. Ya, Naomi tidak mengeraskan hatinya. Ya, dia tidak malu untuk kembali sebagai seorang perantau yang gagal ketika ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya. Tuhan telah memulihkan Bethlehem, itu Israel. Ya. Naomi bahkan bersaksi, dengan tangan penuh aku pergi. Apa artinya dengan tangan penuh aku pergi itu? Ketika ia dan keluarganya pergi dari Bethlehem, ia pergi bersama suami dan anak-anaknya. Kalau boleh saya katakan, kemungkinan keluarga Elimelek ini adalah keluarga yang berkecukupan, ya, orang yang kaya, seperti itulah mungkin. Ya, mereka membawa uang, tentunya membawa uang untuk modal usaha di Moab. Ya,
Sebab jika tidak, bagaimana mungkin mereka itu bisa hidup di Moab sebagai pendatang atau sebagai orang asing di negeri Moab. Ya, mereka kalau nggak punya uang tidak akan bisa hidup di negeri Moab. Ya, tapi Alkitab mencatat bahwa mereka tinggal di Moab itu 10 tahun lebih. Saksi dari Naomi, yaitu dengan tangan hampa aku kembali. Apa artinya dengan tangan hampa aku kembali? Ya, suami dan anak-anaknya telah meninggal dan tidak ada apa-apa lagi yang dapat dibawa pulang ke Bethlehem. Ya, Naomi sudah enggak punya apa-apa, ya material atau barang atau sesuatu yang berharga yang dibawa pulang ke Bethlehem. Ya, hanya berharap dan percaya saja ada kehidupan yang akan lebih baik di Bethlehem. Ya, iman dari Naomi ya mengatakan bahwa dia harus pulang ke Bethlehem, ya, dan percaya dan yakin dengan imannya bahwa dia akan dipulihkan hidupnya. Ya. Lantas Naomi berkata, jangan sebut aku marah, jangan sebutlah aku marah atau panggil aku marah, maaf ya, panggillah aku marah, jangan sebutkan aku Naomi lagi. Marah itu artinya pahit, ya. Kalau Naomi itu artinya indah dan menyenangkan. Nama yang ini enggak cocok bagi aku karena nama itu di Moab ini sudah bagi Naomi adalah kedukaan, ya. Dan ketika Naomi pulang ke Bethlehem, ya, Naomi minta dipanggil Mara. Jangan engkau panggil aku Naomi, gak cocok itu. Naomi akhirnya kembali ke Bethlehem, ya, ke pangkuan Tuhan yang telah menyertai dan memberkatinya. Ya, sehingga hidupnya indah dan menyenangkan. Ya, Naomi ke Bethlehem, tanda pengakuan akan kesalahannya, akan kekeliruannya selama 10 tahun meninggalkan Tuhan. Ya, bagaimana dengan kita? Jika kita salah di hadapan Tuhan, mari kita lakukan pemberesan, pengakuan kita, kesalahan kita di hadapan Tuhan. Seperti Naomi melakukannya. Naomi enggak malu kepada Tuhan. Naomi datang kepada Tuhan dan mengaku kepada Tuhan, minta ampun pada Tuhan, mengaku kesalahannya sudah 10 tahun lebih Tuhan, aku meninggalkan Engkau. Dan aku saat ini kembali kepadamu Tuhan, berkatilah aku. Mungkin doa Naomi seperti itu. Jadi saudara, bila mungkin kita sudah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, hari ini, ya, jangan menunda lagi saudara-saudaraku. Ya, buatlah pengakuan kepada Tuhan bahwa kita bersalah di hadapan Tuhan. Mohon ampun padanya, ya. Dan untuk menjadi kehidupan kita indah di hadapan Tuhan. Yang keempat selanjutnya, apa yang menjadi perhatian dan panutan dari Elimelek dan Naomi. Ya, yang keempat adalah putuskanlah pada hari ini, jangan menunda. Ya, kembali ke Bethlehem berarti melihat pemulihan dan masa depan, ya, bagi Naomi dan Ruth. Ya, kembali ke Moab berarti terhilang untuk selama-lamanya. Ya, sebagian besar manusia itu, ya, memiliki kecenderungan hati seperti Orpa. Ya, yang sering dikatakan kepada Tuhan, ya, seperti ini katanya Orpa itu. Aku mau mengikuti Engkau Tuhan, aku berjanji untuk menjadi murid-Mu, hidup di dalam ketaatan,
Aku berjanji padamu Tuhan, ya. Aku mau hidup taat dan setia kepadamu Tuhan. Tetapi masa laluku bagaimana? Kalau kita sudah mau mengikut Tuhan, kalau kita sudah mau berserah pada Tuhan, kalau kita sudah mau mengandalkan Tuhan, dan ikut dengan Tuhan, menjadi muridnya Tuhan, dan mau setia dan taat kepada Tuhan, jangan ingat lagi masa lalumu. Ya, pandanglah ke depan. Ya, masa depanmu ada di sana bersama Tuhan. Dan yang kedua, tokoh yang kedua yang selanjutnya yang dapat kita pelajari untuk menjadi perhatian dan panutan bagi kita, yaitu Rut. Kalau yang pertama tadi Elimelek dan Naomi, yang kedua adalah Rut. Alkitab mencatat bahwa Rut berasal dari negeri Moab, bangsa Moab, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, ya. Tidak seperti Elimelek dan Naomi, mereka percaya, keluarga yang percaya kepada Tuhan, ya. Tapi Rut mempunyai prinsip-prinsip, ya, yang ditemukan dari tokoh Rut adalah yang pertama adalah komitmen. Ya, Rut mempunyai komitmen ketika Naomi mengambil keputusan untuk kembali ke Bethlehem. Maka Rut mengambil keputusan untuk ikut bersama Naomi. Katanya, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Ini kata-kata yang luar biasa. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Komitmennya, ya, ia nyatakan dalam ungkapannya. Ya, kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ pun aku bermalam. Bangsamulah bangsaku. Yang lebih hebat lagi, ya, komitmen dari seorang Rut, yaitu Tuhanmulah Tuhanku. Ya, ini adalah pernyataan atau komitmen yang luar biasa dari seorang Rut. Ya, prinsip-prinsip yang ditemukan dari tokoh Rut yang kedua adalah melepaskan kepercayaan yang lama. Ya, Tuhanmulah Tuhanku, kata Rut seperti itu. Rut tidak menyesal memilih Allah Israel sebagai Allahnya, ya. Ia siap melepaskan keyakinannya yang lama sebagai orang Moab yang, ya, dan mau mengakui Allah Israel sebagai Allahnya. Ini adalah tindakan iman yang luar biasa yang dilakukan oleh Rut. Yang ketiga, prinsip-prinsip yang ditemukan dari tokoh Rut adalah akibat dari komitmen dan iman Rut. Akibat dari komitmen dan iman Rut. Rut mendapatkan bonus atau lebih tepatnya, ya, karena komitmen yang dibuat dari Rut adalah anugerah yang diterima dari Allah. Ya, Rut mendapatkan anugerah dari Allah sebagai wanita non-Yahudi. Ya, namanya tercatat di dalam Alkitab. Ya, enggak tanggung-tanggung namanya tercatat, ya, dalam silsilah Tuhan Yesus. Ya, karena apa? Rut ini adalah istri dari Boas. Boas itu saudaranya Naomi. Ya, dari Boas dan Rut lahirlah Obed. Dari Obed lahirlah Isai. Ya, dari Isai lahirlah lagi Raja Daud. Ya. Jadi Raja Rut itu adalah nenek buyutnya Raja Daud, saudara-saudara. Ya, dari Raja Daud ini lahirlah keturunan raja-raja sampai pada Yusuf. Ya, Yusuf lahirlah Yesus sebagai ayah jasmaninya Tuhan Yesus. Ya, ya, yang luar biasa itu Rut memperoleh kasih anugerah dari Tuhan. Tercatat dalam Alkitab, ya, dia dalam silsilah Tuhan Yesus, ya.
Tuhan tidak memperdulikan suku dari mana, sukunya Rut itu, dari bangsa mana, mungkin dari ras apa Rut itu. Ya, tapi ketika seseorang telah mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan, ya, dan Tuhan memberikan kewarganegaraan yang baru dan yang layak, ya, dan layak memperoleh segala fasilitas warga negara sorga, maksud saya seperti itu. Ya, jadi Tuhan tidak memandang siapakah kita, dari manakah kita, suku bangsa apakah kita, asalkan orang itu percaya, mau datang dan percaya kepada Tuhan, ya Tuhan ya akan memberikan kewarganegaraan sorga. Dari renungan di atas kita dapat memperoleh satu pengertian, ya beberapa pengertian, ya. Yang pertama, setiap orang yang menjadikan Tuhan sebagai raja di dalam hidupnya, baik secara jasmani, secara pribadi, secara keluarga, ya, dan bangsa, ya, akan memperoleh keberhasilan dalam hidupnya. Sebaliknya jika mereka meninggalkan Tuhan, ya, maka hanyalah yang diperoleh itu hanyalah kegagalan. Yang kedua, keberhasilan demi keberhasilan akan terjadi bila kita sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan dan bertindak sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Ya, bukan seperti keluarga Elimelek yang pergi atau pindah dari Bethlehem ke Moab, mungkin tidak konfirmasi dengan Tuhan, mungkin enggak bertanya sama Tuhannya, ya dia langsung pindah dari Bethlehem ke Moab, ya tanpa minta izin lagi sama Tuhannya, ya. Berbeda dengan Abraham, ya. Abraham mengikuti perintah-perintah Tuhan, kemanapun Tuhan menyuruh. Abraham berjalan, pindah Abraham pindah, stop berhenti di situ, berkemahlah di situ, Abraham berkemah di situ. Ya, Abraham adalah seorang yang taat dan setia kepada Tuhannya. Ya. Dan yang ketiga, multiplikasi dan promosi akan terjadi bila kita berkomitmen mengikuti, ya, dan mentaati perintah Tuhan seperti Rut. Ya, keputusan Rut untuk pergi ke Bethlehem merupakan keberanian. Ya, Rut mengimaninya, ya, mengimani kesesakan hidupnya kepada Tuhan. Ya, ya, dulu waktu di Moab, ya, kesesakan hidup itu dialaminya, tapi Rut mengimani kepada Tuhan kesesakan hidupnya. Dan dia memandang masa depannya, percaya bahwa Allahnya Naomi sanggup memulihkan keadaan. Ya, bangsa Israel sudah dipulihkan Tuhan, diberkati Tuhan. Ya, Naomi, Rut melihat dengan mata jasmaninya dan mata rohaninya ke depan, bahwa ada masa depan yang indah dan menyenangkan. Hari-hari ini apa yang sedang saudaraku alami, ya. Seberat apapun masalah dan pergumulan saudara, mungkin saudara sakit saat ini, mungkin mengalami kemerosotan ekonomi atau keuangan kita, mengalami kegagalan dalam hidup. Mungkin Anda mengalami kekecewaan, bahkan sakit hati kepada seseorang. Ya, mungkin rasanya sudah enggak ada jalan keluar. Di sini buntu, di sana buntu. Enggak tahu Tuhan kemana lagi aku harus melangkahkan kaki. Bagaimana Tuhan aku harus berjalan lagi. Apa yang harus aku kerjakan Tuhan. Rasanya sudah enggak ada jalan keluar Tuhan. Ya, saya mau katakan, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara. Mari kita mempunyai iman seperti Naomi dan Rut. Yang mengimani Tuhan di dalam kesesakannya,
dan mereka berani mengambil langkah maju dengan tindakan iman percaya kepada Tuhan, pasti ada di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Katakan amin. Jadi kita harus mengimani Tuhan di dalam kesesakan hidup kita saat ini. Tapi jika saudara telah mengalami keberhasilan dan promosi di dalam hidup saudara, promosi dan keberhasilan itu datangnya dari Tuhan, maka jangan lupa untuk mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Bawalah tanda ucapan syukur itu di dalam bait Tuhan, di mana saudara-saudaraku bergereja. Bawalah ucapan syukur saudara dan persembahkan itu kepada Tuhan, di mana saudaraku beribadah. Ya, seperti Hana, ya. Ketika doanya terjawab, ia kembali ke rumah Tuhan, ya, tidak dengan tangan hampa, melainkan dengan membawa korban syukur. Hana datang ke bait Allah, Hana berdoa meminta kepada Tuhan keturunan, berdoa sambil menangis-nangis, ya. Akhirnya Tuhan menjawab dan Hana diberi keturunan, yaitu Samuel. Dan Hana, ya, kembali datang kepada Tuhan dengan tidak tangan hampa, tapi Hana mempersembahkan korban syukur kepada Tuhannya. Dan biarlah firman Tuhan yang saat ini kita sudah dengar menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kita. Hari-hari ini memang sulit, hari-hari ini memang sukar di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tapi ingatlah Naomi dan Ruth yang mengimani Tuhan di dalam kesesakannya. Ya, mereka melihat masa depan ada di dalam Tuhan. Pasti indah dan menyenangkan hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu Tuhan. Kau sungguh Allah yang luar biasa, dahsyat dan ajaib Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini kalau kami boleh beribadah kepadamu, kami boleh memuji, menyembahmu, meninggikan Engkau serta memuliakan Engkau. Dan Engkau juga telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kau Tuhan sendiri yang telah memimpin hidup kami. Kami percaya dan yakin Tuhan, iman Naomi dan Ruth, ya, mengimani Engkau dalam kesesakannya. Kami mau belajar dan taat, dan kami mau punyai iman seperti mereka. Ya, kami mau mengimani Tuhan dalam kesesakan yang saat ini kami alami. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan sekali-kali meninggalkan kami, anak-anak-Mu yang berharap dan bersandar kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan, apapun masalah kami, pergumulan yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Mungkin ada saudara-saudara kami yang sakit, bahkan terpapar COVID. Tuhan, kami berdoa kepadamu, memohon belas kasih-Mu Tuhan, oleh kuasa bilur-bilur-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sakit sudah disembuhkan, semua yang susah sudah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang letih lesu dan berbeban berat, ditolong oleh Tuhan dan diberikan kelegaan dalam keadaan persoalan-persoalan mungkin mengalami jalan buntu. Tuhan akan bukakan jalan bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan gereja kami di tempat ini Tuhan. Kiranya di gereja ini Tuhan, Engkau memberkati dan Roh-Mu ada di gereja ini Tuhan. Memberkati di dalam segala pergumulan, di dalam segala masalah yang ada. Berdoa juga buat Bapak Gembala, Ibu Gembala kami, beserta keluarganya. Kiranya hikmat urapan surga senantiasa melimpah-limpah Kau curahkan bagi hamba-Mu.
Dan biarlah kesehatan juga Kau limpahkan, Kau curahkan melimpah-limpah. Dan biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan dan diagungkan. Kami sebagai sidang jemaat-Nya terus berharap padamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau memimpin hamba-Mu Tuhan di dalam setiap pekerjaan, pelayanannya. Semakin bersinar, semakin Kau pakai dimanapun hamba-Mu berada. Dan kiranya juga Tuhan Kau memberkati setiap staf-staf gereja, setiap pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Dan semua sidang jemaat Tuhan. Dan semua orang-orang yang melihat khotbah ini atau mengikuti ibadah ini. Dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka satu persatu. Kau beri kecukupan segala keperluan dan kebutuhan mereka. Dan biarlah semua mereka juga bersyukur pada Tuhan karena Tuhan ada dan memelihara kehidupan setiap anak-anak-Mu. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.